Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang kebenaran Allah. Seperti yang kita ketahui, melakukan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Karena seringkali seseorang takut ketika menyatakan kebenaran atau ketika mengungkapkan kebenaran. Di sini seseorang takut ketika mereka menyatakan kebenaran, mereka takut mereka akan dijauhi, dan ketika mereka menyatakan kebenaran, mereka takut kebenaran yang mereka sampaikan itu tidak dihargai oleh orang lain. Dan seringkali seseorang berbohong dan tidak mau untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Akan tetapi, di sini kita dapat melihat kebenaran yang Allah maksudkan dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang 17. Di sana dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Seringkali dikatakan bahwa kebenaran itu adalah suatu pemberian Allah untuk orang berdosa, agar orang berdosa memperoleh atau mendapatkan kebenaran di hadapan Allah. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kebenaran Allah itu memiliki sifat moral, yaitu adanya perubahan yang Allah lakukan dalam kehidupan orang percaya. Maka dalam hal ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran Allah yang dituliskan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Secara umum, kebenaran merupakan keadaan atau kondisi yang sesuai dengan nilai esensial atau nilai yang mendasar dan keadaan yang dianggap sebagai sesuatu yang sebenarnya atau yang original. Kebenaran bisa berarti keadaan tidak bersalah, sikap dan filosofi atau berpikir kritis untuk mencari solusi dalam suatu masalah serta suatu tindakan. Selanjutnya, dalam kamus Alkitab juga dijelaskan bahwa kebenaran Allah yaitu usaha Allah untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa, sehingga orang-orang berdosa di sini berada dalam hubungan yang baik serta benar di hadapan Allah. Selanjutnya, menurut William, kebenaran Allah dalam Perjanjian Lama mempunyai segi luar yang bersifat kesejahteraan dan pemulihan serta pembaruan batin. Dalam Perjanjian Lama, kebenaran Allah memiliki aspek atau memiliki makna yang saling terkait, yaitu kebenaran Allah sebagai kesetiaan Allah kepada perjanjiannya dengan bangsa Israel, sebagai kesetiaan di dalam sebuah relasi atau hubungan yang menjamin ketentraman dan kepercayaan. Ketika Allah dikatakan sebagai Allah yang benar, maka hal itu berarti Allah dapat percaya dan diandalkan kesetiaannya. Kemudian yang selanjutnya, kebenaran Allah sebagai keadilan Allah. Di sini Allah digambarkan sebagai hakim yang adil yang memberikan keadilan dan membela kaum yang tertindas. Dari pemahaman tersebut, maka terlihat bahwa aspek sosial dari keadilan Allah juga dinilai sebagai hal yang penting. Allah sebagai hakim yang adil bertindak sesuai dengan hukum untuk membela kaum miskin dan kaum yang tidak berdaya serta menghukum para penindas dan orang-orang yang jahat. Pemahaman ini juga dilatar belakangi oleh relasi atau hubungan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jika bangsa Israel bertindak salah terhadap sesamanya, di situ Allah akan menyatakan keadilan dan penghakimannya terhadap mereka. Kemudian dalam perjanjian baru, di sana dikatakan iman yang tidak disertai perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Kemudian William juga mengatakan kebenaran Allah memiliki keterkaitan yang erat dengan kekudusan. Pemakaian kebenaran di sini memperlihatkan watak
yang benar, sikap lurus atau jujur, serta selaras dengan norma tertentu. Kebenaran di sini berbicara mengenai kebenaran Allah. Hal ini memaksudkan bahwa Allah adalah sebagaimananya, seharusnya sebagai Allah, di mana firman-Nya atau firman Allah dan wahyu-Nya bisa dipercaya seutuhnya atau sepenuhnya oleh manusia. Selanjutnya, atribut kebenaran Allah ini merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan hanya Allah yang mempunyai kebenaran mutlak tersebut. Akan tetapi, sering didapatkan bahwa sesuatu yang benar di mata seseorang belum tentu benar di mata orang lain. Kebenaran seperti itu bersifat relatif atau melalui cara pandang tersendiri yang terbatas terhadap suatu kebenaran yang mutlak atau nyata. Itu semua tergantung kepada siapa yang menilai, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Membahas mengenai kebenaran, hal tersebut benar-benar bersifat sangat subjektif. Setiap orang bisa menyatakan sesuatu itu sebagai kebenaran, sementara yang lain mengatakan tidak. Allah memiliki kebenaran mutlak karena Allah merupakan kebenaran. Itu dapat kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 dan Wahyu pasal 16 ayat 5. Dan yang kedua, Allah berfirman dan firman-Nya merupakan kebenaran. Kebenaran dan keadilan Allah merupakan unsur kekudusan Allah yang terlihat di dalam cara atau tindakan Allah ketika menghadapi manusia ciptaannya. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Menurut Thomas, dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-17 ini, dengan gabungan kata kebenaran Allah, hal ini memberikan petunjuk bahwa orang percaya dibenarkan karena imannya dan hidup oleh imannya. Jika kebenaran dikaitkan dengan iman, maka yang menjadi fokus perhatian kita di sini yaitu status atau keadaan seseorang atau keadaan manusia di hadapan Allah. Dalam kitab Roma pasal yang 1 ayat yang ke-17, Paulus mengatakan bahwa Injil mengungkapkan kebenaran Allah. Ungkapan tersebut menunjukkan dua hal, yaitu kedudukan manusia yang dijadikan benar, kedudukan yang dikaruniakan secara bebas terhadap orang berdosa yang percaya melalui Kristus, dan cara yang digunakan Injil untuk menerangkan bahwa melakukan apa yang adil, yaitu tidak hanya menghukum orang berdosa seperti yang layak diterimanya, tapi di sini berbicara mengenai Allah yang menggenapi janjinya untuk memberi keselamatan kepada Israel atau kepada bangsa Israel dan menjadikan benar orang berdosa sedemikian rupa sehingga desakan-desakan hukum atas mereka sekaligus terpenuhi juga. Itu dapat kita lihat dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Selanjutnya, peran orang Kristen dalam melakukan kebenaran. Sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita harus dapat menyatakan kebenaran apapun resiko yang harus dihadapi. Seseorang harus dapat menyatakan setiap kebenaran di hadapan orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita dapat belajar bersama-sama bahwa kita harus tetap menyatakan kebenaran apapun risikonya, apapun tantangan yang harus kita hadapi, bagaimanapun situasinya, tetaplah nyatakan kebenaran itu. Sekian penjelasan dari saya. Shalom, terima kasih.